Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami di channelnya Multijaya Sahabat Ternak. Di sore hari ini nih, seperti biasa kita mengasih pakan ternak-ternak kita nih di kandangnya Multijaya nih, kandang terbaru di Multijaya Sahabat Ternak nih. Ini untuk kandangnya belum selesai semua nih. Akan tetapi untuk domba-dombanya udah saya pindahkan nih dari kandang lama ya, dari bawah. Ini untuk kandang ini tinggal satu bagian lagi, yaitu kandang koloninya belum siap. Dan ini masih disatukan di sini nih. Jadi di dalam ruangan-ruangan ini terdiri dari ada yang 2, ada yang 3 ya ini. Ini satu ruangan ada yang 6 nih, yang agak gede ruangannya. Jadi untuk nantinya di kandang ini nih, jadi kita itu akan menaruh ya untuk satu ruangan satu bibitan. Jadi untuk satu ruangan ini untuk satu bibitan, jadi nanti dipisah-pisahkan nih, karena ini posisinya masih belum selesai semua ya. Kita satukan aja dulu ini sementara ya. Ini kelihatan nih domba-domba di kandang kami nih, mudah-mudahan ini dalam kondisi pada hamil ya, hamil muda ya, sekitar 2 bulanan nih. Untuk di kesempatan ini saya akan sedikit bercerita atau sedikit membahas tentang pemberian pakan hijauan yang baik dan benar lah, yang bagus untuk ternak-ternak kita yang ada di kandang kita. Jadi walaupun kita menggunakan pakan hijauan ya, jadi pengasihannya itu harus dengan cara-cara yang benar. Jadi tetap semua itu ada caranya, jadi tidak asal mengasih. Jadi untuk cara pengasihan pakan hijauan apabila kalian akan beternak ya, jadi ada caranya. Untuk pengasihan pakan hijauan di kandang kami ini, kami melakukan pengasihan pakan 2 kali dalam 1 hari nih, 2 kali dalam 1 hari. Jadi pagi sekitar ya pukul setengah 7 lah, sebelum kita beraktivitas ke yang lain, jadi kita mengasih pakan ternak kita atau domba-domba kita. Kebetulan untuk kandangnya ini kami bersebelahan dengan rumah nih, jadi kita tidak usah istilahnya pergi jauh lah ke kandang, akan tapi kita tinggal istilahnya ya ke belakang dikit udah sampai di kandang. Untuk pengasihan yang kedua kali, saya pengasihannya itu di sore hari. Kita pengasihan sekitar pukul setengah 5 lah ya. Kadang kalau lagi gasik-gasiknya paling setengah 4 udah dikasih pakan. Jadi kadang kalau pengasihan terlalu siang ya, istilahnya nanti sore ya udah hampir maghrib, itu kadang si domba-dombanya ya masih berisik, kadang-kadang masih teriak-teriak, mungkin karena udah lapar lagi, mungkin kalau pengasihan pakannya kesiangan, jadi kayak begitu. Untuk pengasihan pakan ini yang bagus untuk ternak-ternak kita, khususnya yang menggunakan pakan hijauan. Jadi untuk pengasihannya itu harus secara teratur. Ya kalau istilahnya kita mengasihkan pukul 4 sore, ya pengasihannya pukul 4 sore. Jadi harus teratur.
Jadi untuk domba biasanya kalau udah waktunya makan, dia itu udah mengerti ya. Jadi untuk di jam tersebut biasanya udah teriak-teriak lah, bersuara. Ya istilahnya kode itu buat kita. Jadi waktunya kasih pakan buat ternak-ternak kita. Kemudian untuk pengasihannya ya, pengasihannya porsinya. Jadi untuk pengasihan pakan porsinya itu secukupnya kalau di kandang kami. Ya kalau isinya jam 4 dikasih, ya jam 5 udah habis itu pemakanannya, kita penuhin lagi ya, kita kasih lagi. Jadi kita taruh lagi rumput di tempat pakannya. Jadi biar si dombanya ya cukup kenyang lah. Jadi di malam harinya tidak berisik. Kemudian untuk pengasihan pakan, jangan kita kasih terlalu keseringan lah. Jadi kadang ada ya orang yang mengasih pakan itu, kadang kalau ke kandang berisik dikasih, kadang datang ke kandang dikasih lagi. Jadi kadang ada yang pengasihannya itu tidak tepat waktu lah, atau tidak dijadwal lah. Kadang ya, kadang nyampe sehari itu 5 kali ya. Ya kalau posisi dia lagi santai banyak rumput, kadang ya jadi pengasihannya kadang dikit-dikit, cuma keseringan gitu. Nah itu biasanya untuk pengasihan pakan seperti itu kurang bagus buat ternak kita. Mengapa? Pengasihan pakan yang terlalu sering ya, istilah sedikit-sedikit tetapi sering, itu kurang bagus. Karena untuk domba ya merupakan hewan yang memiliki dua lambung. Jadi kalau makan ya masuk ke lambung penampungan biasanya ya. Dan kemudian ada juga yang kedua, yaitu lambung buat pencernaan. Jadi untuk ternak yang memiliki lambung dua ya, istilah kayak domba, jadi pengasihan pakan itu harus ada jeda waktu lah. Jadi seandainya kita mengasih 2 kali sehari, jadi ada jeda waktu untuk dia istirahat untuk mengolah makanan yang ada di lambungnya. Jadi untuk domba biasanya kan kalau habis makan ya kayak begini ya, habis makan kemudian ya udah kenyang itu biasanya kan diam ya, sambil lamun cek orang Sunda mah depak lah ya. Jadi sambil depak lah itu si domba tersebut ya, sambil mengunyah atau mencerna makanan yang tadi dia makan. Ya istilahnya lah, kalau pada domba biasanya kalau lagi diam kan sambil ngegayem katanya. Jadi itu merupakan proses pencernaan yang dilakukan oleh domba ya. Dengan kata lain ada waktu memama biak kalau nggak salah mah ya. Jadi waktu memproses sari makanan lah menjadi istilahnya energi, atau menjadi bahan buat pertumbuhan lah, intinya kayak begitu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, kadang ada yang mengasih pakan keseringan, selain domba tersebut tidak ada waktu untuk memama biak. Dan juga biasanya untuk domba yang keseringan dikasih makan atau waktunya tidak dijadwal ya, biasanya dombanya akan selalu berisik. Jadi kalau ada orang ke kandang itu ya dia selalu bersuara lah. Jadi seolah-olah
orang itu mau kasih pakan. Biasanya kayak begitu. Jadi itu merupakan cara-cara pengasihan pakan hijauan pada ternak kita. Jadi intinya untuk pengasihan pakan ya, jadi kita itu harus dijadwal. Jadi seandainya kalian akan mengasih 2 kali sehari ya kasih pagi dan sore, dan seandainya kalian akan mengasih 3 kali ya bisa pagi, siang, sore, apa pagi, sore, malam. Itu cuma menurut saya mah ya cukup 2 kali lah, pagi sama sore. Kadang kalau malam ya kita kalau lagi sibuk, misalnya kalau biasa dikasih makan malam ya tetap si domba tersebut pasti berisik waktunya dikasih makan, atau istilahnya kalau dikasih makan setiap malam jam 9. Jadi untuk di jam 9 itu biasanya si dombanya akan bersuara ya meminta jatah lah, intinya kalau kayak begitu. Jadi menurut saya mah untuk pengasihan pakan pada ternak kita ya cukup 2 kali. Kadang orang mah ya kalau di kampung sini ada juga yang mengasih pakan itu cuma 1 kali. Itu ya kalau itu mah kadang jam 3 sore baru dikasih pakan, dan itu paginya tidak dikasih pakan lagi. Ada juga yang seperti itu. Cuman ya untuk di kita mah ya istilahnya kasihan lah kalau istilahnya cuma dikasih 1 kali. Jadi harus ingatnya itu ke kita. Jadi kalau makan pagi si sore enggak kan istilahnya kita juga merasa kelaparan. Ya tidak jauh beda dengan ternak juga kayak begitu. Jadi alangkah baiknya ya untuk pengasihan pakan itu ya minimal 2 kali sehari. Jadi kayak begitu. Dan untuk pengasihannya ya untuk pengasihan pakannya, jadi kita itu pengasihannya sampai kenyang. Si domba ini harus sampai kenyang. Jadi jangan sampai si dombanya belum kenyang rumputnya udah habis. Itu bisa istilahnya dombanya pada kurus-kurus lah, kurang nutrisi biasanya kayak begitu. Jadi untuk pengasihan pakan apalagi di sore hari ya, untuk di sore hari ya harus full untuk pakannya. Jadi untuk di sore hari itu harus full. Jadi kalau bisa mah ya lebih dikit-dikit mah, jadi untuk pagi itu masih ada sisa ya nggak apa-apa dikit mah. Kadang orang ada yang ngasih pakan itu ditakar lah, untuk pakan hijauan itu ditakar. Heeh. Cuma untuk di kandang kami untuk pengasihan pakan kita sekenyangnya lah biar domba-dombanya gemuk-gemuk. Nih, ini untuk domba di sini alhamdulillah walaupun pakai pakan hijauan, jadi cuma pakai pakan hijauan, akan tetapi untuk domba-domba di sini nih cukup gemuk-gemuk lah kalau dilihat dari badan mah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari pembahasan kita ini ya tentang pemberian pakan terhadap ternak-ternak kita. Jadi untuk pemberian pakan itu harus istilahnya rutin atau dijadwal lah. Jadi ada waktu tertentu untuk pemberian pakannya. Kemudian untuk pemberian pakan kita harus sampai kenyang lah domba-domba kita, biar dombanya bagus-bagus lah, gemuk-gemuk. Jadi jangan sampai kekurangan pakan. Jadi cek orang Sunda mah ya, jadi eureun seubeuh lain eureun eueuh tah jika gitu. Jadi
kalau pengasihan pakan itu harusnya ya berhenti karena udah kenyang, bukan istilahnya berhenti karena pakannya udah habis di tempat pakannya. Jadi seperti itu. Jadi apabila pengasihannya seperti itu atau pengasihannya full dan kenyang, ya insya Allah lah ternak-ternak kita itu akan bagus-bagus dan perkembangan tubuhnya akan pesat walaupun menggunakan pakan hijauan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, khususnya para peternak-peternak yang menggunakan pakan hijauan. Jadi untuk kalian jangan istilahnya berkecil hati walaupun cuma pakai pakan hijauan, tapi untuk ternak-ternak yang pakai pakan hijauan biasanya untuk badannya tidak kalah istilahnya bagusnya dengan yang menggunakan pakan tambahan, karena ya istilahnya kalau ternak aslinya kan emang menggunakan pakan hijauan kalau di alam liar. Jadi seperti itu. Ya mungkin segini aja dari saya. Ya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.